Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori modernisasi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Hasan Farrozi. Kemudian yang kedua ada Bayi Ummu Hovifah. Dan yang ketiga ada Desi Rodotul Jannah. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, di mana teori modernisasi ini tuh berfokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, sejarah teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu yang pertama munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, kemudian yang kedua perluasan gerakan komunis sedunia, di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya sampai ke Eropa dan Asia. Setelah yang ketiga yaitu lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia. Selain itu juga terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi ini, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Itu terdapat 3 pemikiran klasik teori modernisasi untuk menggambarkan bagaimana seorang sosiolog, ekonomi, dan ahli politik menguji persoalan pembangunan di negara dunia ketiga. Menurut Nels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensi struktural. Yang kedua, menurut Walt Whitman Rustow menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan dan konsumsi massa. Yang ketiga, menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensi struktural politik dan sekularisasi budaya. Walt Whitman Rustow mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dalam modernisasi, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang, dan perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahap ini terjadi peningkatan industrialisasi, ekonomi beralih pada pertanian ke manufaktur. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini terjadinya diversifikasi ekonomi di daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massa. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Terdapat 2 asumsi dalam teori modernisasi ini. Pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Yang kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap, proses homogenisasi, terbentuk sebagai proses eropanisasi atau amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif, dan memerlukan waktu yang panjang. Sementara itu, berdasarkan teori fungsionalisme, modernisasi merupakan proses yang sistematik, proses transformasi, dan proses yang terus-menerus. Teori modernisasi ini mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti oleh negara dunia ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan negara dunia ketiga sebagai masyarakat tradisional dan keterbelakangan. Yang kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena itu, jika negara dunia ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka harus menempuh arah yang telah dijalani oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat. Yang ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing
khususnya dari Amerika Serikat. Kritik terhadap modernisasi. Sunting Daniel Lerner menyatakan bahwa teori ini melupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut menjadi tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern,